beberapa hal. Cuman ya yang saya mau tanya itu pertanyaan keenam sebenarnya. Orang-orang Wahabi ini sampai sekarang saya itu belum nemu Wahabi yang Salafi Wahabi lah, yang apa namanya yang belajar mustolah. Padahal saya itu sekarang masih baca-baca loh mustolahnya. Nah, benar. Soleh Fauzan. Soleh Fauzan itu kan ada nulis syarah Nuzahatul Nazar. Nah. Itu pun ada beberapa yang dia tentang menyelisih Ibnu Hajar al Asqalani. Kalau ngikut konsepnya Ibnu Hajar kan berarti agak beda-beda, agak sedikit berbeda dengan Ibnu Solah. Ya, makanya saya pengen tanya kalian ini konsepnya ngikut siapa begitu atau punya konsep sendiri lah. Kalau punya konsep sendiri saya pengen tahu konsepnya gimana. Apalagi apa kalau oke lah, biarlah nanti lah. Nanti aja jawabnya, nanti aja lah. Oke. Nah, kalau Ustaz, berarti 5 pertanyaan ya, Ustaz ya? 6 tadi yang konsep Albani itu tahammul dari siapa, kemudian konsep Ustaz Darul sudah sampai rumah, Ustaz? Balik Bang Maning. Antum mau nanya apa? Saya Ustaz. 5 antum dan teman-teman mau nanya apa? Biar kami persiapin apa? Nanya apa ya, Ustaz? Izin menambahkan sedikit Ustaz Maning. Nah, siap, Ustaz. Saya lebih ke substansi aja ya Ustaz Maning ya. Tadi pembahasan tentang tauhid rububiyah. Oke lah kalau misalkan memang teman-teman dari Wahabi Salafi ini tidak pernah belajar mantik atau apapun, oke. Tapi minimal kita punya logika kan seperti itu. Artinya dari sebuah premis orang musyrik itu bertauhid rububiyah, bahkan tauhid mereka itu lebih ikhlas daripada orang mukmin yang bertawassul. Dari premis awalnya saja sudah kontradiktif di situ. Bagaimana kata orang musyrik kemudian disambung dengan bertauhid. Coba kita baca pelan-pelan, kita telaah baik-baik. Dari dua kata itu saja sudah berkontradiksi begitu. Orang musyrik bertauhid rububiyah. Sedangkan definisi musyrik itu punya definisi sendiri, bertauhid itu juga punya definisi sendiri. Bagaimana sebuah definisi yang saling bertabrakan kok dijadikan satu premis? Nah, itu yang ya sama lah pertanyaannya lah saya. Iya, mungkin itu. Jadi kalau kita misalkan mau menelaah lebih banyak atau lebih panjang begitu loh, mau merenungi istilahnya pelan-pelan kita istilahnya menelaah kalimat tersebut. Itu dari dua diksi itu saya sudah kontradiktif begitu loh, apalagi kemudian dilanjut dengan premis bahwasanya orang musyrik lebih ikhlas imannya daripada orang mukmin yang bertawassul. Itu ada di kutipannya Ahmad Basyamil seperti itu. Nah itu saja sebenarnya, bagaimana kok bisa menerima mentah-mentah dari sebuah kalimat yang dari kata per katanya saja itu menabrakkan dua definisi begitu loh Ustaz Bani. Saya kira itu. Tadi kan kalau dari Ustazian kan beliau belum tidak menyatakan ini salah dalam sisi teori, tapi beliau tidak menyesatkan. Kalau dari Ustaz Hilman sama Ustaz Barul sendiri, ketika ada orang yang mengatakan orang musyrik itu hanya bertauhid pada uluhiyah, bertauhid pada rububiyah dan tidak bertauhid pada uluhiyah, antum kategorikan orang-orang seperti itu gimana, Ustaz? Ketika ya, nggak bisa masuk, walaupun nanti konklusinya mereka itu tidak, istilahnya dalam konklusinya nanti dikatakan mereka tidak sempurna imannya segala macam, tetap tidak masuk dalam logika gitu loh, karena dari premis awal dasarnya saja sudah bertentangan. Boleh saya tambah? Ketika metode itu salah apa maksudnya seperti itu? Bid'ah. Begini Bang. Bid'ah yang apa yang mau dikategorikan apa kan? Bid'ah dari teman-teman kan banyak ini. Dolalah Bang Mangun. Oke, bid'ah dolalah berarti sesat ya, kesesatan ya. Betul. Salah satunya itu seperti pernyataan khususnya itu di pembahasan asma wa sifat. Pernyataan mengambil makna sori, makna zohir, kemudian mengatakan punya kaifiyah, cuman kaifiyah nggak tahu. Begini Bang Maning, jangan langsung divonis. Aso aja tidak seperti itu langsung. Oh karena bid'ah antum langsung sesat, enggak. Enggak. Nah, saya tanya kan. Saya nggak bilang orangnya ini ya. Bid'ah itu Ustaz. Enggak. Ya. Saya nggak bilang orangnya, saya bilang teorinya. Iya, metodenya kan. Kita bahas metode itu bukan hukum. Bid'ah itu cuma istilah. Begini Bang Maning, bid'ah itu istilah bahasa yang digunakan
untuk menyatakan bahwa sesuatu ini tidak pernah ada di zaman Nabi. Sahih. Itu bid'ah. Nah, Oke. kemudian ada istilah yang disematkan kepada bid'ah, yaitu ahlul bid'ah. Orang-orang yang disebut ahlul bid'ah ini disematkan untuk siapa? Kan kalau antum baca kitabnya Imam Al-Baihaqi Al-I'tiqad, itu hadis yang dibawa tentang kelompok yang akidahnya bermasalah atau orang yang akidahnya bermasalah. Sahih. Nah, kalau kita mau membahas tentang isi rububiyah dari kalangan kalangan pengikut Ibnu Abdul Wahab, kita tidak bisa mengatakan mereka langsung kelompok yang akidahnya bermasalah dari situ. Oke. Karena buat itu berarti buat apa namanya? Buat ijtihad baru. Saya belum sampai ke sana. Oke. Yang bisa kita katakan adalah mukhalifus sunnah. Oke, berarti di sini dikategorikan mukhalifus sunnah tapi belum mengategorikan pada Sampai sesat. belum. Nah, di situ. Belum. Iya. Gitu ya, Ustaz. Sesatnya itu terletak pada akidah yang mereka bawa dalam asma wa sifat sebenarnya. Karena konsep asma wa sifat itu menjatuhkan kepada tajsim ghairu sore. Nah, ketika masuk tajsim kan itu baru kita katakan oh ini baru mengikuti i'tiqadnya ahli bid'ah. Nah, saya itu yang ini sebenarnya termasuk pertanyaan saya yang saya mau tanyakan ketujuh ya. Sebenarnya orang-orang Salafi Wahabi ini dalam konsep akidah mengikuti siapa? Maksudnya begini. Maksud saya ketika kalian mengatakan ini loh pemahaman salaf, yang kalian maksud dengan salaf itu siapa itu? Ya, ini. Oke, Ustaz. Siap. Siap, maksudnya begini kan ada mengikuti, kalau memang mengikuti Imam Ahmad bin Hambal ya. Kalau memang mengikuti Imam Ahmad bin Hambal, lah kenapa ya lanjut pertanyaan ke-8. Kenapa menyematkan makna atau memberikan makna pada ayat mutasyabihat? Padahal Imam Ahmad bin Hambal melarang hal itu. Oke. Maksudnya disampaikan saja. Kenapa kok seperti itu? Alasannya. Beliau ketawa itu tandanya ada sesuatu yang beliau tahu tapi kita keliru di situ. Apa itu? Enggak, Ustaz. Bukan keliru, enggak, Ustaz. Maksudnya dalam artian gitu loh. Betul. Biasanya gitu. Maksudnya saya kalau saya pribadi nih. Kalau antum diskusi dengan saya sekalipun atau antum jadi moderator ndak insop, ndak masalah. Yang penting tidak saya terima diskusi, yang penting ndak stromen, cuman itu saja. Yang penting ndak stromen. Ya, menghina personal, apalagi menghina orang tua. Wah, saya ndak hina lah, saya ndak pernah hinain orang, Ustaz. Iya. Itu hominem. Nyerang kalau personal. saya gitu rekam aja, Ustaz, baru viralin, Ustaz. Ya. Tapi kalau direkamnya suara nggak ada wajah Ya, kan insyaallah lah, insyaallah. Iya. Saya berdoa semoga terjauh dari hal-hal demikian lah, Ustaz. Amin. Anda masalah itu kemudian ya mengikuti siapa yang dimaksud dengan salaf ini siapa? Contoh begini siap. Ketika kita nyebut salaf, otomatis orang yang salaf hidup di zaman salaf dan dia ahli sunnah wal jamaah. Di luar ahli sunnah wal jamaah dia hanya hidup di zaman salaf, soleh tidak. Contoh Utsman bin Said Ad-Darimi, dia kan hidup di zaman salaf. Tapi apakah akidahnya benar? Tidak. Atau Muqatil sama lagi, atau apa namanya Jahm bin Sofwan, imamnya Jahmiyah, kan kita tidak sebut dia sebagai salafus sholeh. Nah, yang kalian sebut sebagai salafus sholeh itu siapa? Dan yang bukan salafus sholeh yang hidup di zaman salaf itu siapa sebenarnya bagi kalian ya? Itu pertanyaan. Pertanyaan ini kan masuk ke atas ya, mengenai konsep akidah, mengikuti salaf yang mana kan adalah. Tadi sudah ya, konsep hadis sudah, konsep akidah sudah. Kalau fikih kalian ini ngikut siapa sebenarnya? Kan ini yang paling ribet ini, jelimet, karena ya Imam Syafi'i beda dengan Imam Malik beda dengan Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal juga beda. Contoh simpel, saya kasih contoh simpel. Imam madhabnya Hambali itu menganggap qaulu sahabi hujjah, sehingga kan kalau kita baca fikih mereka kan bisa kita dapati satu permasalahan banyak pendapat. Tapi kalau itu Hambali, kalau Syafi'i itu qaulu sahabat bukan hujjah. Bukan hujjah, qaulu sahabi bukan hujjah. Kalau dia bertentangan dengan bertentangan dengan dalil nas, ya tetap kita utamakan nas.
Kalau dia sesuai dengan nas, itu dianggap mengikuti nas atau bisa masuk ke ranah kias. Nah sebenarnya kalau Wahabi sendiri konsepnya itu ngikut konsep siapa dalam masalah usulul fiqh, membangun hukum atau mengeluarkan hukum, pondasinya itu ngikut pondasi yang sudah dibangun siapa. Oke, Ustaz. Itu kurang lebih ada berapa tadi, 8 ya. Nah, kurang lebih itu kan itu penting, itu usulul hadis, usul fiqh dengan usuluddin. Alas. Oleh saya, tapi saya bukan bertanya, ini saran. Oke, Ustaz. Mohon, saya nggak tahu itu ada antum atau tidak. Tapi kalau nggak salah itu di komalnya Bang Ahmad deh. Bang Ahmad ya. Jadi waktu itu ngebahas tentang tahlilan. Oke. Di situ saya ingin menampilkan 3 pernyataan Syekh bin Bas. Bagaimana pandangan beliau terhadap orang yang baca Quran di tempat takziah. Itu belum selesai. Kemudian dikasih makan gimana, yang nggak dikasih makan gimana. 3 gambar, tapi 1 belum selesai tapi udah dipotong. Saran saya itu gini. Tolong antum sampaikan ya kepada teman-teman antum. Tolong dengarkan dulu. Kalau ada orang yang berbicara, tolong dengarkan dulu. Ya, jangan karena berbeda pandangan kita nggak mau dengerin unek-unek orang gitu. Oh ini udah pasti syubhat, udah pasti sesat. Itu doktrin namanya. Kita nggak mau bertabayun. Bukankah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wala yajriman, gimana itu ya, saya lupa. Dan janganlah yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. betul. Wa aqrabu littaqwa. Janganlah karena kebencianmu terhadap suatu kaum mendorongmu untuk tidak berlaku adil, tidak berlaku insaf, objektif dan komprehensif. Jangan. Makanya saya itu bela-belaan baca kitab Wahabi agar saya tahu gimana pandangan mereka sebenarnya. Dan saya harap kedepannya kalau Wahabi itu mau ngebantah Asy'ariyah, itu baca kitab Asy'ariyah. Misal nih Imam Sanusi sesat, buka kitab Imam Sanusi nih, di sini sesatnya. Gitu. Nah, kalau enggak nanti apa ya, itu fitnah semua karena kami nggak bilang seperti gini nih. Asy'ariyah itu membolehkan ikhtilat laki-laki perempuan, ya kan, joget-joget nggak jelas yang sudah melampaui haram. Padahal kalau kita baca kitab ulama kami nggak ada penjelasan seperti itu. Gitu. Jadi saya harapkan tuh fokus ke kitab. Itu saja sih Ustadz, karena saya merasa apa ya, kayak panik gitu. Dan tahu nggak, setelah itu ya saya dipotong-potong, saya turun, terus itu sebenarnya saya direkam ya. Saya udah bilang ini boleh nggak direkam? Oh nggak boleh direkam. Tapi saya direkam sama orang lain meskipun. Setelah direkam terus video saya itu ditunjukin, Zian nih bahas ini di sini. Wah, saya mikirnya kenapa pas ada saya nggak mau, tetapi pas nggak ada saya malah video saya diputarin gitu. Itu kayak takut ya gitu ya. Oke. Nanti saya sampaikan, Ustaz. Nah, Ya, saya nggak perlu banyak-banyak, itu saja. Yang belakang lupain aja, itu saja. Tolong kalau ada orang ngomong itu jangan dipotong, itu aja. Lebih dewasa lah. Oke, Ustaz. Gini Ustadz Maning, ya kasusnya sama sebenarnya. Saya juga kemarin kan sempat naik, kemudian ada temanya itu basmi TBC, kemudian ditampilin video-video tentang orang tabaruk apa segala macam. Oh, nah, kalau ini saya ada. Antum ada, Ustadz Daru juga ada. Kan Anda bilang tabaruk itu nggak apa-apa, ada syariatnya. Kemudian dibilang sama si siapa, Anjay atau siapa, Altof itu. Kan anak kasih contoh, sahabat juga bertabaruk kepada Nabi, kemudian Imam Ahmad bertabaruk kepada Imam Syafi'i bertabaruk kepada Imam Abu Hanifah. Semua itu ada dalilnya apa segala macam. Yang jadi permasalahannya ini, teman-teman Wahabi itu paham nggak sih konsep tawasul yang di aswaja itu seperti apa gitu loh. Kemudian jangan langsung dihukumi bahwasanya kita mencium baju bekas kiai, bekas guru, tongkat yang pernah dipakai oleh kiai, oleh guru itu musyrik apa segala macam tanpa mengetahui konsep tabaruk dan definisi tabaruk menurut aswaja itu seperti apa gitu loh. Berdasarkan video-video cuplikan seperti itu, Anda belum selesai ngomong udah diturunin, kan antum tahu sendiri kemarin. Ustaz, saya klarifikasi, Ustaz ya.
maksud anak tuh begitu, begitu loh Ustad. Kalau antum mau mengharamkan rokok atau apa segala macam ya tafadhol, gak ada Ini masalah Ustaz, gitu loh. saya klarifikasi dulu Ustaz. Kalau yang kemarin Siap, itu siap, yang siap. antum diturunin itu Ustaz, kan antum on cam sambil ngerokok Ustaz. Nah, si host ndak mau. Saya klarifikasi Iya, aja ya tuh nggak Ustaz. apa-apa, anak matiin camnya, terus kemudian kan bisa ngobrol lebih lanjut gitu loh. Maksudnya gitu. Maksudnya saya Ketika klarifikasinya gitu ketika Ustaz. ketika kawan-kawan antum nggak paham konsep tabaruknya yang ada di aswaja itu seperti apa, kemudian langsung ini apa musyrik apa segala macam apa dalilnya. Wong sampean sendiri kan nggak tahu definisi tabaruk yang kita pahami itu apa gitu loh. Tabaruk itu kan kita bukan meminta berkat kepada benda, meminta berkat kepada Allah gitu kan. Seperti Allah memberikan berkat kepada benda tersebut, kepada orang alim tersebut, kan seperti itu. Lantas kenapa teman-teman Wahabi menghukumi itu musyrik apa segala macam tanpa tahu, tanpa tabayun konsep tabaruk yang diyakini oleh Aswad itu seperti apa? Oke Kan Ustaz. begitu. Oke Ustaz. Mungkin Ron. sampai di sini dulu Ustaz ya. Saya kumpul dulu pertanyaannya nanti kalau Sebentar Ustadz Bani, satu lagi. Fadal, fadal, Menurut antum, ini tolong jawab sekarang aja. Menurut antum Al-Kahf itu kenapa turun? Ay, wallahu alam Ustaz. Menurut antum? Saya Afan, nggak tahu Ustaz. Al-Faqat Mau nyimpulkan gimana Ustaz? Saya Oke, kalau begitu apa efek yang akan timbul ketika Wahabi itu ketika diajak diskusi dengan Komal yang sopan begini, tapi malah kabur? Itu apa efeknya kira-kira? kalau saya ndak kurang sepakat Ustaz. Saya maunya kalau memang kita mau diskusi, ya kita diskusi. Cuman memang kecuali kalau memang sudah chaos, ya udahlah. Mending berhenti supaya orang ndak kemana-mana kepahamannya Ustaz. Tapi kalau masih normal-normal, diskusi itu ndak apa-apa kalau buat saya Ustaz. Afan, saya mau ini sedikit ya. Terkait dengan hadis ahad itu di pemahaman Aswaja sendiri gimana sih? Asy'ariyah lah ya, di pemahaman Asy'ariyah. Hadis ahad dalam masalah akidah. Saya mau tanya ke teman-teman inilah ya, Ustaz Hilman, Ustaz CLC ya. Gimana Ustaz? Tadi saya kira antum mau kilas aja tadi waktu sama Ustaz Alto. Gimana? Saya kira antum tadi yang waktu diskusi sama Ustaz Alto wakil aja. Enggak, Ustaz? Loh, justru itu yang saya pahami di Aswaja hadis ahad itu dipakai. Mayoritas antum tanya. Fadul Ustaz, jawab dulu Ustaz. Saya enggak tahu juga. Fadul Ustaz yang mau jawab. Ustadz Julio itu Justru itu saya pernah pengen disalap. klarifikasi konfirmasi ke teman-teman Aswaja yang lain yang metode memahami akidahnya kan pakai Asy'ariyah gitu loh. Saya mau tanya ke Ustaz Hilman, ke Ustaz Silakan. Sebentar, ini disclaimer ini untuk Akhi Maning. Ustadz Julio ini pernah lama disalapi Wahabi. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah, dengan bertambahnya wawasan, dengan bertambahnya kebijaksanaan, dia meninggalkan itu semua. Sekarang bukan insop lagi, dia udah aswaja. Oke, nggih. Saya salah Lanjut Ustaz. Mungkin ada yang bisa bantu jawab Ustaz. Fadol. saya. Bang Julio ini masih salafi, Ustadz Andunisi masih salafi dia. Saya salah Aswaja. Campur Ustaz ya. Lah ya kan kenapa sih kita ini di papan nama pesantrennya Aswaja tertulis Ma'had Al-Islami As-Salafi As-Syafi'i. Nggih. Tapi berbeda dengan versinya, versi salafi, Nama versi Salafi itu nama mulia. Siapa tahu ada yang mau jawab Ustaz? Nama Ustadz mulia Hilman jadi yang hari ini dalam pemahaman hadis Ustadz Hilman yang linier situ, Ustadz Hilman. Betul, Ustaz Hilman, Ustaz LC. Setahu saya Aswaja itu menggunakan hadis ahad sebagai akidah. Justru belakangan ini saya sendiri ya bisa menghormati mereka yang tidak menggunakan hadis ahad sebagai akidah gitu. Sebagaimana saya dulu itu sangat fanatik terkait dengan apa itu matlak lebih dari satu ya dalam penentuan satu Syawal itu ya. Nah.
Gimana Ustaz? Ustaz yang lain Ustaz? bukan metode ru'yah. Salah saya, Afwan ya. Saya sangat fanatik harus dengan metode ru'yah gitu kan, bukan hisab lah yang benar gitu. Tapi semakin kesini begitu mencoba memahami pemahamannya Muhammadiyah ya, kenapa mereka menggunakan hisab? Ya saya bisa menghargai perbedaan ini gitu. Sebagaimana sekarang saya bisa menghargai perbedaan penggunaan hadis ahad dalam masalah akidah gitu. Gimana Ustaz? Dari Ustaz Salafi Ustaz saja. Kenapa? Saya lanjutkan dulu. Kenapa? Karena memang faktanya hadis ahad itu ya, apalagi ahad benar-benar satu lah ya, satu jalur. Itu masuk akal lah ya, wajar kalau kemudian tidak dipakai dalam masalah akidah. Karena bagaimana cara memvalidasi kebenaran matan hadis tersebut? Kalau dari segi sanad oke lah, jelas-jelas sahih, jelas-jelas sanadnya kuat, sahih gitu kan, ya. Nah, tetapi dari segi matan, ya, bisakah divalidasi atau dikonfirmasi dengan yang lainnya? Kan nggak bisa. Berbeda dengan sanadnya yang lebih dari satu jalur gitu. Kenapa begitu? Bisa jadi ya rawinya itu orang yang jujur, sikoh, tetapi di situ ada kesalahan ya. Dalam pembawaannya gitu. Kenapa? Karena al insanu makhlul khata wa nisyan. Rasul aja bisa salah kan gitu. Tetapi kan kalau sendirian itu di cross checknya ke siapa kan begitu, ke sana gitu. Ya saya bisa menghormati pada akhirnya gitu. Itu alasannya ternyata gitu. Oke, itu aja. Gimana Ustaz? Nggak bisa dikonfirmasi dari hadis-hadis lain, Bang Arul. Wong jalurnya ada hanya satu, sanadnya aja hanya satu jalur, kok dikonfirmasi dari hadis lain gimana? Udah Ustaz, jangan diladeni Ustaz. Gimana Ustaz? Pada mute semua ini. Kalau di sana gimana itu Ustaz Maning? Ya kan yang gugat tadi kan dari Ustaz Altaf tadi Ustaz. Gimana tuh? Menurut Ustaz Altaf tadi, kan saya enggak tahu kalau dari Asy'ari sendiri gimana Ustaz. Kalau menurut Ustaz Altaf, dari Asy'ari enggak pakai hadis ahad ya, dia dalam akidah. Kalau saya kurang lebih dengarnya seperti itu tadi. Altafnya menyampaikan nggak itu kaul siapa dari? Wallahualam, setelah masuknya tadi Ustaz. Justru itu tidak merepresentasi. Kenapa? Saya mayoritas di Indonesia ini loh, kalau atahiyat ya aswaja di Indonesia aja lah ya kan. Iya maksudnya gini Ustaz Indonesia. Gimana kalau Ustaz sendiri gimana Ustaz? Ya kalau contoh misalkan begini. Pakai doa saya selesaikan dulu ya. Pakai doa itu kan Doa tahiyat itu yang kata adab kubur itu. Dajjal itu kan, pelindung dari Dajjal itu kan hadis ahad. Iya betul. Jadi begini, kalau Filakoid ini saja filakoid Ustaz. Iya, jadi kalau saya secara pribadi ini jawaban subjektif ya, tapi harus yang lebih linear ke pemahaman para asatid yang mu'tabaroh ya. Kalau saya melihat hadis ahad itu selama itu digunakan oleh para ulama dalam masalah akidah, maka itu yuhtaju bihi. Oh, yuhtaju bihi. Contohnya tadi doa tahiyat itu. Doa tahiyat itu yang Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil jahannam dan selanjutnya. Itu hadis ahad dan itu yang ditolak oleh Hizbut Tahrir, dijadikan sebagai akidah. Dia ditolak karena hadis ahad, tapi ketika sholat dia baca. Berarti dia menolak secara keyakinan tentang adab kubur, tapi dalam sholat itu hanya mengikuti tawakufiyah katanya. Tapi kalau kita meyakini adab kubur dan naim al-qabr dengan adabnya itu ada dengan berdasarkan hadis ahad. Jadi kesimpulannya Ustaz? Kesimpulan yuhtaju fil aqidah wala fil aqidah wa kadzalika fi al-umuril ukhra. Nah, antum bisa kasih contoh enggak Ustaz? Hadis ahad yang ini tadi tentang adab kubur itu. Iya, Ustaz. Ini kan tadi kan ada yuhtaju bihi itu Ustaz.
Iya, itu kan kita baca. Nah, Masa kalau yang kita- tidak ada Ustaz, antum bisa kasih contoh Ustaz? tidak ada yang yang mana? Maksudnya hadis ahad yang tidak ada hujahnya. Nah, walau alam, Bisa jadi walau alam, ini kan harus tadi harus pendalaman. Jadi dari ininya kalau tuh ya. kalau tadi Altop misalkan menolak secara keseluruhan hadis ahad untuk dijadikan hujah dalam dalam Oh, Anda Ustaz, ini Ustaz Altof, beliau menggugat, bertanya Ustaz. Bang Alkof itu menuduh Asy'ariyah. Ah, gitu. Bukan beliaunya. Beliau sampaikan bahwa dari Asy'ariyah seperti itu. Oh, jangankan begini, jangankan Altop yang sampaikan begitu. Saya juga pernah mendengar bahwa kalangan Salafi Wahabi yang yang kontra terhadap Asy'ariyah Maturidiyah itu, mereka bahkan menggunakan hadis-hadis doif dalam meyakini tentang akidah. Tapi saya lupa lagi. Nanti bisa dicari aja di chat GPT. Nanti banyak. dicari. Ini gimana Ustaz? Mengenai apa yang disampaikan Ustaz Altof ini belum terkonfirmasi. Kalau saya pribadi, saya pernah dengar beberapa penjelasan, tapi saya harus iya, siap, mencari siap. secara komplit. Betul, Karena betul. saya takut kalau narasi saya itu dipegang oleh beberapa teman-teman di bawah. Oke, siap. Takutnya Kalau begitu. Ayah Hilman Kalau nggak gimana Ustaz? dipegang mah saya ngerocos aja. Hadis ahad itu menurut kalian, menurut Salafi Wahabi itu tidak boleh digunakan dalam konsep akidah. Anda Ustaz, Tidak begitu. bukan begitu Ustaz. Terus bagaimana? Ustaz Altof sampaikan bahwa hadis akad itu dipakai ya, digunakan dalam masalah akidah. Justru siapa Altof yang dari Salafi Wahabi tadi itu menuduh Asy'ariyah menolak hadis akad digunakan dalam masalah akidah. Kemudian saya membantahnya. Kenapa? Karena faktanya kami yang aswaja ini menggunakan hadis akad dalam masalah akidah. Mayoritas aswaja di Indonesia ini kalau atahiyat ya ditutup dengan doa diminta dilindungi dari siksa kubur dan dajjal. Akad gitu. Gimana Ustaz? Ustaz Hilman? Sebagai bukti, kemudian kita juga meyakini tentang ciri-ciri hari kiamat itu kan kebanyakan hadis akad, ya Ya'juj Ma'juj atau apalagi tentang apa itu ciri-ciri hari kiamat yang lainnya itu adanya apa itu awan atau angin yang sangat lembut ya, gitu dan seterusnya kan. Ya, Fadol Ustaz. Gimana Ustaz? Kalau di sini saya dapat lanjut nih. Yang apa namanya? Yang bagaimana? Hadis kulus apa namanya? Wallahu soniun itu. Soniun wa aduh lupa saya hadisnya, itu kan hadis ahad itu digunakan kok. Makanya itu. Jadi kesimpulannya ini Ustaz digunakan ya Ustaz hadis ahad dalam Asy'ariyah. Iya. Begini Bang Manis, yang antum pahami dari hadis ahad itu apa dulu? Enggak Ustaz, maksudnya kan ini kan tuduhannya beliau ke antum-antum Ustaz. Saya kan enggak tahu menau ke antum-antum ini Ustaz. Sebenarnya bukan Asy'ariyah, Bang. Sebenarnya bukan tentang pembahasan Asy'ariyah. Ini pembahasan usul fikih. Yang saya takut Ustaz, hadis ahad orang perseorangan, hadis perseorangan terus dipahami. Iya. Jadi bukan begitu hadis ahad. Saya yakin insya Allah kalau Altof paham lah. Kan dia itu kalau nggak salah belajar di Saudi ya. Ya wallahualam, saya belum tanya Ustaz, belum tahu ini Ustaz. Saya yakin lah paham kalau soal itu sih ya, karena Bang Altof ya insya Allah nggak bodoh-bodoh amat lah ya, insya Allah. Saya paham. Kalau Ya, semoga aja Ustaz, semoga aja Bang Jim. Cuman begini Bang Aldo, Bang Maning. Ya Allah. Di situ pembagian pada dasarnya kan dua. Ada riwayat mutawatir, ada riwayat ahad. Ya. Riwayat ya, ahad itu kita mau pakai konsep siapa dulu ini? Kalau Aimatus Salasa cuman membagi dua. Kalau Hanafiyah 3, riwayat mutawatir, riwayat masyhur, riwayat ahad. Bedanya Hanafiyah dengan Aimatus Salasa, kalau Aimatus Salasa masyhur masuk dalam kategori ahad. Kalau Hanafiyah masyhur bukan kategori ahad tapi satu kategori sendiri. Nah, ahad itu ada 3 jenis.
ada hadis ahad yang masyhur, ada hadis ahad yang aziz, ada hadis ahad yang gorib. Oke, Ustaz. Nah, itu yang perlu dipahami. Ahad gharib. Ini Ustaz, bentar lagi ya, saya turun Ustaz ya. Ada kegiatan di luar soalnya Ustaz. Aman. Lanjut lanjut. Jangan turun, Ustaz Maning. Kalau antum turun nggak ada Salafi Wahabinya. Itu Ustaz sebelah antum Ustaz. Nggak mau ngomong dia. Eleh. Ini saya pancing Ustaz. Ustaz Darul. Ngomong Ustaz. Ngomong juga nanti dia yang normal-normal aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa ini Ustaz? Ya Rab. Ini Ustaz, beliau cari ini Ustaz. Ustaz beliau cari Ustaz Darul. tadi Ustaz. Kalau Ustaz Darul itu kayak ya insaf dan tidak ada senyum tertawa merendahkan, tidak ada. Tapi kalau yang lain suka ada, sadar atau tidak sadar. Sama Ana kemarin merendahkan sekali sama Ana kemarin. Oh, itu antum berdua ya, tidak ada yang lain berarti. Karena salah alamat itu ya. Ya Rab. Ini Ustaz Darul, ini Sepertinya ada beberapa pertanyaan ya. ini Ustaz. Nanti antum siapin juga Ustaz. Bentar, Ustaz Darul dengan Maning aja berbeda, dari polanya aja berbeda. Ya. Tapi ya dengan mau tinggal di Komal dan mau mendengar dan mau ngobrol objektif aja udah bagus, luar biasa. Saya itu kadang ini Bang Manis ya, ada komentar di bawah hadis. Semua kalau kita ikut Aimatus Salasa ya, kalau kita ikut Aimatus Salasa, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, semua riwayat yang bukan mutawatir itu riwayat ahad semua. Iya. Nah, pertanyaan saya, untuk mengatakan satu riwayat mutawatir, kalian pakai yang mana? Ini ada 9 pendapat ini. Oke. Nanti saya coba tabayun dulu Ustaz. Saya enggak tahu beliau maksudnya yang mana. Yang mana ini? Maksudnya ada pendapat yang Ustaz Darul kayaknya tadi duluan di sini Ustaz. Coba Ustaz Darul gimana Ustaz? Yang mana itu Ustaz? Yang hadis ahad. Yang mengenai hadis ahad yang dimintakan oleh Ustaz Altof tadi, bahwa dari Asy'ariyah itu tidak menggunakan hadis ahad Ustaz. Yang beliau maksud itu yang mana? Faktanya kami Asy'ariyah itu menggunakan hadis ahad untuk dalam masalah akidah. Ketika tahiyat kita pakai doa itu doa. Gimana tuh Ustaz? Kalau hadis ahad begini Ustaz, kalau hadis ahad hari ini tidak dipakai Asy'ariyah, saya percaya tidak ada satupun Syafi'iyah yang jadi Asy'ariyah. Itu Bagaimana caranya itu? Rukun iman itu diambil kan pakai hadis ahad toh. Ya, saya pun bingung maksudnya. Iman, rukun Islam. Ya makanya saya enggak tahu, makanya saya tanya sama Ustaz Darul karena duluan tadi saya di atas. Innamal binniat, Bang Manis. Innamal a'malu binniat bukan hadis hadis gorib. Hadis gorib itu. Tapi yang gorib. Makanya saya bilang, saya itu mau tanya. Innamal a'malu binniyat itu kan bukan masalah akidah, Ustaz Ilman. Nggih. Ya kalau Van Altaf tadi menuduh ke Asy'ariyahnya itu menolak penggunaan hadis ahad dalam masalah akidah gitu loh. Ya. Sekarang gini, Ustadz Maning tahu nggak yang dimaksud sama Mas Altop tadi? Sorry ya, karena aneh dengar suaranya masih kayak bocil ya, panggil Mas aja. Mas Altop itu tadi bilang apa? Maksudnya dia ini antum tahu Ustaz, saya masuk tadi udah pertengahan Ustaz debatnya sama Ustaz Julio ini. ya gini aja, saya tembak antum dengan pertanyaan, ya kan? Antum bisa jawab nggak? Dalam bab apa, ya kan? Akidah Asy'ariyah apa namanya menolak hadis ahad? Mana saya tahu Ustaz, saya juga enggak tahu ini Ustaz. Oh. Maksudnya saya mau bilang dalam bab ini saya juga enggak tahu seperti itu atau tidak Ustaz. Mungkin ya, saya husnuzon ke Altop ini. Oh ini, untuk kawan-kawan Wahabi rekam tumben-tumbenan saya husnuzon ke Ustadz kalian ini. Makanya coba Ustaz, gimana? Husnuzon ini gimana Ustaz? Ya, Bang Altaf. Altaf itu diklarifikasi aja. Lawang Enggak, nanti saya tanya Ustaz. Nanti saya tanya Ustaz. Nanti saya tanya. Iya, nanti Sebentar. ditanyakan. Terus Altop itu kalau dari isi-isi komunikasinya, isi-isi narasinya itu, kalau saya lihat itu agak banyak kemiripan dengan narasi-narasi yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Syamsuddin yang dari Saudi itu, yang di Timur Tengah itu, yang sering kontras sekali, dia luar biasa ininya, apa namanya, menyesatkan Asy'ariyahnya itu sampai waliyadzubillah, sampai Ustaz Darul kayaknya mau tambah sedikit Ustaz.
Imam Nawawi itu dijuluki ahlul bidah sama Muhammad Samsuddin itu. Ini beliau ada bilang saya tiba bila tambahkan kiri dulu. itu Ustaz. Kayak Sebentar, Altop itu otaknya ada tuh sesuatu yang mirip-mirip penting. itu kalau Ada saya sesuatu lihat. yang penting dari Ustadz Andunisi. Ustadz, tadi siapa nama tokohnya yang antum bawakan? Nama tokohnya? Ini Muhammad penilaian Samsudin. beliau ya Ustaz ya. Maksudnya ini penilaian beliau. Maksudnya begitu. Iya penilaian Kita saya. nggak tahu kan. Nanti Siapa bisa tahu. dicek. Iya. Bagi antum yang bisa berbahasa Arab, antum lihat munadorohnya se Muhammad Al-Maliki dengan Muhammad Syamsuddin. Saya nggak tahu ya. Kayaknya saya punya pendapat berbeda sih Ustaz. Tapi ya nggak apa-apa. Nanti kita coba Iya. klarifikasi langsung lah. Tapi ini kan namanya asumsi ya. TikToknya aja, TikToknya Muhammad Samsuddin itu loh juga sering beliau ngeri live itu. Muhammad Samsuddin itu. Itu ngeri sampai menyebutkan Asy'ariyah itu seolah-olah itu betul-betul apa namanya yang faktanya mayoritas itu betul-betul diminoritaskan, sangat minoritaskan, kemudian disesat-sesatkan itu dalam narasinya secara langsung atau tidak langsung, terutama secara tidak langsungnya. Ngeri itu kalau saya lihat. Gimana Sadarul? Ngomong Sih, Ustaz. itu sih kan saling menyesatkan sih Ustadz Indonesia sih, mungkin kita bisa malu. Tapi sampai mentakyin Imam Nawawi itu ahlul bid'ah sampai begitu. Iya, Terus baru siapa? tema Imam itu. Nawawi itu Ibnu Hajar Al-Asqalani lah sampai ditakyin seperti itu. Kemudian dia ditegur sama yang lainnya. Iya Sampai betul gitu. betul. Itu Ustadz Julio, kalau dia katakan Imam Nawawi sesat, terus Riyadus Sholihin itu gimana itu? Ya itu ahlul bid'ah. Enggak tapi ahlul bid'ah disemati ahlul bid'ah. Sampai kayak gitu. Sebenarnya banyak saya mau tanya Bang Manis, tapi ya sudah, nanti disampaikan saja, tolong dijawab, saya mau dengar Ya Ustaz, jawaban. siap. Ya tadi itu mungkin ya yang Altof maksud itu ahad yang doif, cuman kan kita harus tanya maksud antum menolak hadis ahad ini apa. Kalau hadis ahad yang dia maksud gorib, kemudian tidak ada apa namanya, tidak ada tahqiq, wah ya enggak mungkin kita langsung pakai di dalam bab akidah. Motor. Yang saya tangkap di Salafi Wahabi kan memang sering mengkanter itu. Sejak saya ngaji di Ustadz Muhammad As-Sawed itu sudah menjadi pembahasan. Ada kelompok yang menolak hadis ahad untuk dijadikan sebagai akidah gitu. Ya waktu itu ya saya ngikut juga gitu. Ulama terdahulu bilangnya gini teman-teman ya. Kalau yang namanya hadits ahad, tapi teksnya bunyi begini. Sebagaimana ini ada salah satunya disebutin oleh Al-Imam Abu Fattah Ahmad. Karena saya bilang di awal, ini sebenarnya bukan perbedaan antara Asy'ariyah, Maturidiyah atau belah gimana. Ini perbedaan dalam kalangan usuliyun ya. Apakah hadis ahad itu bisa dijadikan hujjah dalam bab akidah atau tidak? Dalalahnya itu loh, dalalah hadis mutawatir dengan dalalah hadis ahad. Sependek pengetahuan saya, tapi ulama khilaf di sini. Jumhur ulama usul mengatakan bahwa dalalah dari hadis ahad, tapi ini saya belum tahu ya, karena Ustadz Ilman tadi ada beberapa kategori ahad kata beliau. Hadis ahad itu dalalahnya zoni, bukan subut. Bukan qat'i. Ya bukan Anu, qat'i. Ustadz Jadi Zian. di sini disebutkan Lanjut, selesaikan dulu. Nah, ya, apa? kata Al-Imam Alauddin As-Samarqandi dalam kitab Mizanul Usul fi Nata'ijil Uqul, wa amma hukmu khabaril wahid qad ammatul ulama innahu yujibul amal dunal ilmi qat'an, lakin yujibu ilma ghalibir ra'yi wa aktsaridz dzan. Gitu. Ini ada beberapa juga. Oke, Nam, ini Ustadz Darul mau buka mic. Silakan Ustadz Darul. Siap. Ya. Yang tadi hadis ahad itu ya. Kalau yang dipertanyakan Ustadz Altof tadi, jadi apakah benar Al-Asy'ariyah itu tidak menggunakan hadis ahad dalam bab akidah?
Karena anak juga pernah baca-baca gitu bahwa dalam bab akidah Al-Asy'ariyah tidak menggunakan hadis ahad. Kalau tidak salah ada perkataan Al-Imam Razi juga di situ. Kalau nggak salah. Mungkin bisa dijelaskan lagi. Mungkin itu yang ditanya sama Ustaz Altaf. Gimana itu Ustaz? Darul. Ya khair ya. Maksudnya di mana pernyataan hadis ahad itu tidak digunakan hadis ahad dalam bab akidah? Bentar, anak coba carikannya ya. Bentar ya. Sip. Karena setahu saya ya, hadis ahad itu tetap digunakan. Cuman jadi perbedaan itu ketika kasus. Kalau ada hadis yang berbeda atau ta'arud tanakut antara hadis ahad dengan hadis mutawatir, maka itu tetap didahulukan hadis mutawatir. Kenapa? Hadis mutawatir itu dia subut. Kalau ahad itu kan sunni ataupun ghalibur ra'yi. Itu kalau berbeda, bertolak belakang gitu. Afan Jangan Ustaz, kan itu Ustaz, ada namanya pembahasan syad. di Masalah di syad. bawah lewat Ustadz siapa yang fotonya itu hitam itu kemarin? Minta Oh, Amin. Ustaz Amin. Ustadz Amin tadi lewat. Ustadz Amin naik. Mas Arif kalau beliau mau naik, Anda turunkan antum Afan ya. Antum nyimak ya. Ustadz Amin mau naik nggak? Saya aja yang turun Mas Afidi. Iya Ustaz. Monggo. Ya Ustaz. Nah, tapi nanti dulu, jangan turun dulu. Maksudnya Ustadz Aminnya mau naik nggak? Karena beliau maksudnya ya bisa lah gitu kan. Ustadz ini beliau dari sebelah. Oh masih sibuk, udah nggak, jangan ada yang turun, beliau masih sibuk. Iya. Sini ya. Sip. Ini dalam kitab Ad-Dinul Khalis Ar-Razi. Ya, dari Imam As-Subki. Ibnu Khalis itu kan ya siapa? As-Subki. Oh. Oh, bukan Al-Qanuji ya, bukan. As-Subki Mahmud Khitab. Di sini dinukilkan bahwa qala al-Imam Ar-Razi yang ini fi asas at-taqdis wa asas at-taqdis. Amma at-tamassuk bi khabaril wahid fi ma'rifatillah ta'ala fa ghairu jaiz li wujud. Wah, mana tadi? Yang ini nih. Amat tamasuk bi khobril wahid. Bentar Ustaz, ke kiri-kiri lagi Ustaz. Kita baca sampai habis dulu Ustaz. Nanti pemahamannya sepotong-potong lagi. Amma tamasuk bi khabaril wahid fi ma'rifatillah. Aywa kata santum. Yang ini anak tanda ya. Ini. Mata masuk bi khobril wahid fi ma'rifatillahi ta'ala fa ghairu jaizin di wujuhil awal anna akhbarul ahadi mazmunah. La yajuz atamasuk biha fi ma'rifatillahi ta'ala wa sifatihi. Nama kulna innaha mazmunatun li anna ajma'na ala anna huwa laysu. Ini mungkin yang dimaksud ya. Yes. Ini masih mungkin Ustaz, masih mungkin. Iya. Ustaz sambil lanjut Ustaz, Ana mau mandi dulu Ustaz, mau siap-siap keluar Ustaz. Jangan keluar antum. Udah di situ aja, apa taruh. Mandilah. Asas kok enggak ada asas takdis. Ya, Anda juga cari asas takdis di ini kayaknya enggak dimasukkan di Syamilah. Iya. I'tiqad farqul muslimin sul tafsir Ar-Razi. Bagus ini, perlu kita cari. Khobaril wahid.
Jo itu kalau malam masuk Jo. Ini lagi musim pocong Jo, malam masuk. Oh, itu di apa namanya di Ad-Dinul Kholis bilang wa inna malam yakunu maksudun. Konteksnya Ar-Razi itu bukan dalam hal itu, Ustaz. Kalau lihat di apa namanya di tafsirnya beliau, makanya saya lagi cari asas takdis konteksnya apa. Ada lafaz yang sama di tafsir Ar-Razi bilang amma tamassuku bi khabaril wahid faqala hada yaqtadi naskhul Qur'an bil khabar wa dzalika la yajuz, ya wajar. Ya, karena mau menasakh apa namanya? Dalil qat'i dengan dalil zonni, nas qat'i dengan nas yang zonni tidak bisa. Kalau konteksnya ini, makanya perlu dilihat konteks di dalam asasut takdis seperti apa. Iya. Asasut takdis. Mungkin Altaf tadi mungkin dia membahas ada sebagian ulama Asy'ariyah yang tidak menggunakan hadis ahad sebagai hujah dalam masalah akidah gitu. Oh, saya baca di PT itu begini, yuqarriru ulama ul asy'ariyati anna hadisal ahad yufidul dhanna wa la yufidul qat'a awil yakina. Nah, begitu kalau di chat GPT ya, tapi kan ini belum pasti kalau dilihat ke kitab aslinya. Jadi ulama-ulama Asy'ariyah itu menetapkan atau memutuskan bahwa hadis ahad itu hanya sekedar memberikan faidah dhanni, tidak memberikan faidah qat'i dan keyakinan. Betul. Ada di webnya Dorarnet ini. Kalau yang kalam itu. Pantesan. Iya. Tidak. Jadi belum mewakili ya Ustadz ya. Jadi kalau yang di sini yang di Dorar ini yang saya buka yuqarrirul asy'ariyah annahu la yajuzul istidlal bi khabaril ahad fi babil Berarti aqad. betul ke situ berarti anggapannya. Dzanniyatu dalalah. Nah, akadeh. Tuh. Cuma ngerinya nanti kalau punya asumsi begitu, tanda kutip ya, dugaan atau tuduhan begitu, nanti menganggap Asy'ariyah itu memang abal-abal dalam memutuskan pemahaman-pemahaman tauhid atau pemahaman-pemahaman akidah, kan ngeri itu. Sehingga mereka tidak segan-segan, saya pernah dengar itu, mengeluarkan Asy'ariyah Maturidiyah itu dari bingkai Ahlus Sunnah wal Jamaah, padahal kan faktanya tidak begitu. Mungkin salah satu penyebabnya itu mungkin menduga tadi, karena ya yang disampaikan tadi yang saya dengar tuh atau katanya berargumen begitu. Wallahu taala alam. Padahal statusnya kan tetap dugaan toh. Ya itu masalah kalau pengalaman saya pribadi memang begitu. Jadi membatasi membaca buku itu kalangan buku-buku intern, jarang piknik. Kalau saya dulu kan begitu. Sehingga ketika saya baca itu pengalaman. Saya pengalaman berinteraksi dengan mereka cukup lama, hampir 20 tahun lebih saya. Saya sampai mengenal para penerjemahnya, saya mengenal para asatid kibarnya, dan bahkan saya pernah mendengarkan kajian secara rekaman-rekaman kasetnya Ustadz Asewet tadi sama dengan Bang Julion. Sampai Asewet itu menyebutkan ada Ustadz besar di Indonesia katanya yang dianggap besar, yang pakar hadis, ahli hadis, padahal dia ahli hadas. Itu kelompoknya dia yang sampai aku denger gitu juga ya. Itu kan ke Ustadz Abdul Hakim Abdad itu. Oh iya. Itu di mana itu? Di mana ikut ngajinya, dengernya itu? Oh, udah lama dulu saya juga dengar rekaman. Dari rekaman atau dari beliaunya langsung? Enggak, dari rekaman dalam membahas tentang Irsyadul Bariyah. Nah, kalau saya dari beliaunya langsung karena beliau rutin di Jember. Tapi kan faktanya begitu ya, Ustadz Julio. Faktanya memang mereka itu sangat apa namanya? Sangat tidak suka dengan dai-dai yang kelompoknya itu. Jadi dalam itu kasetnya banyak kasetnya tentang Irsyadul Bariyah itu. Tapi saya juga interaksi dengan murid-muridnya. Tapi kalau berbicara langsung tentang tema itu belum pernah juga. Saya pernah mendengar, saya sampai wah itu buku, itu kaset rekaman membahas
luar biasa. Sampai gara-gara celana panjang aja jangan dipercaya itu seorang ustadz itu. Ketika dia menyebutkan mubantol, katanya, apakah ustadz itu menggunakan celana panjang? Jangan ambil pendapatnya. Sekarang pakai celana panjang semua, Ustaz. Iya. Tapi sekarang kayaknya Kalau pakai itu ya bantolun itu kami gitu ya, celana Ustadz yang memakai itu tidak di sama gitu. Ustaz, oh, Ustaz. Ya. Sekarang bukan hanya bantol, Ustaz. Sirwal wad dukhon. yang di perahu itu kan. Nah, itu linknya itu sebenarnya linknya itu. Bisa, Linknya tapi oknum aja dia. Tapi ini ada kemiripan Ustaz Julio, kemiripan gaya-gaya penyampaian fikihnya mutasyaddid itu, gaya-gaya dakwahnya mutasyaddid itu kemiripan dengan Syekh Said Ruslan yang di luar itu mirip banget. Jadi Oh memang, iya betul. memang begitu faktanya. Inilah yang harus diedukasi masyarakat itu. Kaum muslimin itu diedukasi. Ini ada loh kelompok yang begini, mengkotak-kotakan kaum muslimin itu yang berbeda dengan kelompoknya, maka dia jauh dari sunnah, kan begitu. Fakta itu. Itu langsung kalau dengar kantornya ke Ustadz ke Syekh siapa tuh? Abdul Ilah Hakim Al Abdul. bukan yang Syekh Ruslan itu loh, kantornya ke Syekh siapa? Abdul Ilah Al Irfat. Gimana tuh? Gak tahu yang itu. Ya itu juga sampai ya melakopi gitu. Ya memang begitu. Kalau tokoh kontemporernya yang tasyadud itu ini ya, Syekh Mukbil itu ya. Iya di antaranya Syekh Ruslan itu yang masih hikmah sekarang. ke Syekh Robi langsung ke Syekh Yahya Kalau Al-Habib. yang Al-Madkhali itu ya Mukbil itu ya, Ustaz ya? Yang itu iya. Syekh Robi udah wafat beliau. Sekarang ke sama ya. Bulan 7 kemarin kalau nggak salah, tahun kemarin. Iya. Yo, Jadi ada berapa kelompok ini? Ada kelompoknya Albani, bener nggak nih? Ani coba Ani. Ada kelompok yang rujukannya ke Albani, mereka itu maksudnya condong ya. Albani, terus Utsaimin, sama Mukbil, tiga ini ya? Tiga nama ini ya? Iya benar, itu coraknya berbeda sebenarnya. Nah, coraknya nanti kalau Dalam kontra Asy'ariyah mereka bersatu. Oh, Tapi dalam memahami fikih mereka berbeda. Contoh misalkan ada yang membid'ahkan tentang hadis anjuran membaca Yasin. Sehingga kaum muslimin malam Jumat itu membaca Yasin itu hadisnya dhaif. Kalau mau baca Al-Kahfi gitu. Padahal Syekh Mukbil menyebutkan yang perintah-perintah membaca Al-Kahfi itu semuanya dhaif. kalau yang paling lunak di antara tiga itu Ustadz, yang paling lunak siapa? Syekh Utsaimin. Memang Betul? Saudi sih, memang Saudi ya, Syekh Utsaimin itu dalam hal ini ya, dalam hal fikih. Karena Syekh Utsaimin juga berbeda dengan bin Baz. Syekh Utsaimin juga berbeda dengan Muhammad bin Abdul Wahab. Syekh Utsaimin juga berbeda dengan Hanabilah. Cuma kalau dibanding dengan yang tiga kelompok ini memang yang lebih sedikit soft ya, lebih menjaga dalam masalah tema fikih, tapi tidak tema Asy'ariyah. Kalau tema Asy'ariyah mereka sama kencengnya. Nah kalau tema-tema fikih mereka itu agak ada tasamuhnya dalam beberapa qadiyah itu. Iya. Ini Dan yang diwakilinya kalau Saudi Syekh Utsaimin misalkan Lajnah Daimah itu diwakilinya oleh para akademisi yang dari Madinah itu sebagiannya seperti Piranda. Makanya Piranda itu kan agak sedikit misalkan Dalam membahasnya fikih. suka berbeda kontras dengan Abdul Qadir Jawa, suka kontras dengan apalagi dengan Abdul Hakim Abdad. Itu kontras, itu berbeda. mereka sama boleh dalam- ngomong Ustadz, saya mau turun nih terakhir saja. Oh, boleh. Nah, Ustadz, tafadhal. Jadi saya menjelaskan tentang hadis ahad tadi. Kita bisa lihat dalam kitab Majmu' Syara' al-Muhazzab karya Al-Imam Nawawi juz keempat yang ditahqiq oleh Syekh Muhammad Majmu' al-Fatawa ya. Imam Nawawi juz keempat ditahqiq oleh Muhammad Najib. Kita akan Maktabah Irsyad Mamlukah Al-Arabiyah Saudiyah halaman 222. Ini sebenarnya ranah usul sebenarnya, jadi nggak ada bahas Syairah Maturdiyah. Kalau orang belajar usul fikih ya
Di sini sebutin wa mata khalafa khabarul ahad nasal Quran au ijma'an wajaba tarku dhahirihi. Apabila ada hadis ahad yang sifatnya itu zanni menyelisihi nas Quran, nas ini qat'i atau menyelisih ijma, wajaba tarku dhahiri, maka wajib meninggalkan zahirnya, bukan hadisnya. Jadi kalau di framing kami itu menolak hadis ahad, ini keliru. Yang ditinggalkan itu zahir atau tekstualnya. Contoh sederhananya gini, hadis tentang bahwa orang tua Rasulullah SAW masuk neraka, inna aba wa abika finnar, inna abi wa abaka finnar, itu kan hadis ahad ya, hadis sahih ahad, dan itu berseberangan dengan ayat, dengan nas wama gimana, wama kunna mu'ad, saya lupa, dan kami tidak mengazab kecuali kami mengutus hatta nab'atsa rasulah. Itu nas, itu berseberangan itu, sehingga zahir hadis itu ditinggalkan. Maksud abi di situ apa? Paman. Itu salah satu contohnya. Jadi bukan Allah, sampai setelah itu ya. bukan Betul menolak itu. hadis gitu, tapi zahir tekstual hadisnya. Contoh lagi, contoh. Ditakwil lah begitu ya. Betul. Contoh paling sering yang kita temui itu hadis jariyah. Hadis jariyah itu hadisnya itu hadis ahad, sahih ahad. Jadi kalau kita lihat apakah dia berseberangan dengan mutawatir, ada berseberangan dengan mutawatir dari sisi ini. Secara mutawatir, benar ya, tadi sudah jelasin. Jadi gini, hadis jariyah itu yang merupakan hadis ahad. Bahkan ada redaksi-redaksi lain yang berbeda dari segi pertanyaan. Di hadis jariyah Muslim itu yang ditanyain ainallah. Di hadis yang lain itu yang ditanyain man rabbuki ataupun atashhadina alla ilaha illallah. Sehingga itu semakin menguatkan kesohihan hadis jariyah itu periwayatannya dengan makna, dari khusus dalam pembahasan pertanyaan kepada jariyah itu zoni ya. Kemudian hadis jariyah ini menyelisihi dengan hal yang sudah mutawatir dari Rasulullah SAW. Apa itu? Berupa apabila ada seseorang musyrik atau orang kafir yang hendak masuk Islam, maka dia itu dituntut untuk mengucapkan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu yang mutawatir semua di mana-mana itu. Kalau mau masuk Islam, mau dikatakan beriman, itu ngucap itu dulu. Bukan malah ditanya ainallah. Nah, coba kalau mau masuk Islam, ainallah. Oh, anta mukminah, engkau beriman. Enggak. Nah, itu salah satunya. Jadi banyak penjelasan di sini ya, mulai dari hadis itu diriwayatkan dengan makna, dengan bukti. Banyak riwayat-riwayat lain yang bahkan disahihkan oleh Syekh Albani sendiri itu lupa saya entah hasan atau sahih hadisnya. Gitu. Jadi sehingga ainallah itu bukan ditolak hadisnya. Tetapi sebagaimana ulama-ulama Asy'ariyah, zahirnya itu ditinggalkan. Ditinggalkan bukan menolak hadis. Kita menolak penerjemahan tekstualitasnya yang dipahami Wahabi. Apa itu? Meyakini Tuhan itu berada di langit. Nah, sedangkan Asy'ariyah itu memilih, jalannya tafwid atau jalannya takwil. Bukan, kita nggak boleh pakai hadis jariyah. Bukan begitu maksudnya. Itu saja Ustaz. Ya, sebenarnya saya udah tahu lama ini, coba lanjut. Saya izin turun dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz Darul Qimah, Ahlan. antum juga pernah mendengar nggak tentang itu tadi yang disampaikan oleh Al-Top, bahwa Asy'ariyah itu memang betul-betul tidak menjadikan hadis ahad sebagai hujjah dalam masalah akidah?
Iya, anak pernah dengar itu dulu. Cuma dengar-dengar ini ya, kalau dengar-dengar kajian begitu. Tapi untuk tahqiq di dalamnya nanti ini barusan, tapi itu belum sedalam. Oh iya iya, iya. Kalau anak malah baru dengar itu, enggak tahu juga. Oh, Kalau- dulu anak pernah dengar itu. Salah satu Belum pernah pembahasan dengar. yang dibawa. Saya pun juga baru dengar ini. Mm-mm. Kalau Ustadz Darul secara fikih condong kemana Ustadz? Di antara 3 syekh itu tadi. Anak kalau udah yang disampaikan